Baik, terima kasih pemirsa. Ada masih di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita berbuat jujur bahagia, berdusta bahaya. Tiba kita di segmen tanya jawab. Yang pertama kami persilahkan Pak Rotman yang insya Allah akan dijawab oleh Kang Rashid. Silakan Pak Rotman, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz untuk bertanya. Tadi disampaikan bahwa kejujuran itu adalah embrio atau bibit kebaikan bagi kita. Tanda-tanda seseorang itu munafik juga itu adalah di situ juga. Bahwa dia jika berkata dia berdusta gitu. Jadi pertanyaan saya dalam Islam bagaimana sikap kita untuk mengetahui bahwa seseorang itu jujur atau tidak gitu. Mungkin pertanyaannya umum tapi mungkin itu banyak yang kita ketemukan di dalam kehidupan. Gitu. Demikian Ustaz. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Rotman. Bisa langsung ditangkap Kang Rashid pertanyaannya untuk mendeteksi bagaimana orang bersikap jujur dan juga berbohong, Kang. Silakan. Masalah, terima kasih. Tadi Bapak menyebut jujur ada tandanya, lawannya munafik karena kemarin ada tandanya. Kita lihat coba yang munafik. Rasul bersabda ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara suka dusta, wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika berjanji suka mengkhianati, wa idza tumina khana, dan tatkala dikasih amanat suka khianat. Sebaliknya kalau jujur itu adalah dikasih amanat tuh dijagain betul. Amanat. Oh, contoh kadang untuk ngetes tuh saya pernah bisnis sama dia dan saya pernah tidur sama dia, bahkan pernah musafir 3 hari sama dia. Dia orang jujur. Akan ketahuan. Memang dalam satu pertemuan tidak kelihatan langsung. Satu, yang kedua ketika dia dikasih punten, kalau berkata selalu dengan sesuai yang aslinya. Mohon maaf izin sekali, kata Nabi jujur itu adalah akhlak. Ya, embrio segala kebaikan. Nah, akhlak itu adalah dia langsung kelihatan. Contoh, ada seorang nenek-nenek jatuh. Spontanitas itu akhlak. Maka kalau tidak spontanitas itu kadang pencitraan. Ada nenek-nenek jatuh, ya. Si orang pemuda respect segera menolongnya. Nenek, kenapa tuh nenek jatuh? So dibangunkan. Ini orang akhlak, dia orang yang baik. Tapi kalau yang tidak refleks, nenek jatuh dipoto dulu. Ini menurut podcast nih, dipoto dulu gitu ya. Habis nenek pakai high heel jatuh gitu. Nah, maka punten lihat kalau pertama kalau lihat orang jujur lihat refleksnya. Akan ketahuan jujurnya gitu. Maka oleh karena itu persis seperti tadi apalagi kalau pakai sumpah. Contoh. Kang Rashid, demi Allah Kang, ini comro ada oncomnya gitu. Ya Allah, itu comro itu kan hal yang remeh. Maka harus pakai sumpah. Ini orang sudah mulai tidak dipercaya. Oncom saja harus pakai sumpah. Demi Allah Kang, ini ada oncomnya di jeroknya comro itu. Ini orang sudah mulai tanda ini kurang amanah nih. Nah, sumpah itu jangan diumbar jangan diumbar. Maka sumpah jabatan, itu saya jadi presiden bersumpah. Oke. Saya jadi dokter bersumpah. Karena jabatan itu adalah mahal dan itu amanah. Maka pakai sumpah. Kalau comro pakai sumpah mah, kecuali comronya pakai emas, silakan pakai sumpah gitu ya. Jadi contohnya tanda-tanda yang tadi jujur itu adalah lihat dari refleksnya. Oh, ini jujur. Yang kedua punten bunda, punten sekali ayahanda, dari raut wajah sudah kelihatan. Raut wajah itu dari tutur kata, kemudian memang orang-orang pembohong itu membius. Orang-orang pendusta itu membius. Dia bangun dulu kepercayaan, dia sebut pejabat A, dia sebut penguasa B. Ini teh anaknya apa cucunya? Bukan, saya pegawainya. Kan gitu ya. Jadi punten sekali, jadi jujur itu sekali lagi punten yahdi ilal birri. Dia akan mengarahkan si pelakunya kepada kebaikan. Lihat dari tutur katanya, sopan santunnya, insya Allah ini orang-orang jujur. Karena tidak mungkin orang yang pendusta itu bisa baik tutur katanya. Kadang perilakunya itu dusta. Mau diselimuti apa saja, mau didesain apa saja, terbuka oleh Allah Pak. Dibukain. Maka punten kata Nabi, yakin betul, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan jujur niatnya.
jujur perilakunya, jujur ucapannya, dan jujur perbuatannya. Dan itu semua akan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu cukup adanya tentang tanda-tanda orang-orang yang jujur. Terima kasih. Baik, Kang Rashid, bagaimana apabila kita melihat atau mendeteksi orang itu sudah berbuat munafik atau berbuat bohong, ataukah kita langsung menjauh, namun di sisi lain kita ingin dia untuk menjadi baik, apakah kita tetap ingin merangkul dia atau langsung menjauhi ketika kita melihat si orang itu sudah mulai berdusta, sudah mulai ada tanda-tanda munafik, bagaimana Kang? Oh jangan atuh, kalau ketemu orang munafik itu sudah virus itu. Lihat iblis bagaimana dia memoles dirinya. Ini minan nasihin kepada Nabi Adam tuh. Aku adalah penasehatmu wahai Adam. Dia sudah dusta kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam terprovokasi dengan bohongnya iblis. Sampai mengatakan, wahai Adam, betahkah di surga? Betah. Taib. Kalau mau betah, makan itu buah huldi. Karena dari bohong itu, dia mengantarkan kepada dosa berikutnya. Punten, Nabi bersabda, wa iyyakum al-kadzib, waspada dengan kebohongan. Sebab kebohongan itu tanda orang munafik, waspadai kemunafikan itu. Sebab dia yahdi ilal fujur, dia bisa mengarahkan kepada kemaksiatan yang berikutnya. Setelah dia berbohong, Nabi Adam terprovokasi, apa efeknya? Nabi Adam diusir ke bumi. Maka kita jangan berteman sama orang munafik, jangan berteman sama iblis. Bapak kita jauh dari iblis, maka kita mendekatin iblis. Maka kenapa iblis dikatakan nama iblis? Ya, karena maaf ya, kedustaan itu bisa mengantarkan kepada berbagai macam kemaksiatan. 1, 2, 3. Akhirnya iblis berkata, ya Allah, dalam kitab Jawami'ul Kalim, karangan Sayyid Muhammad Madi Abul Azaim, bahwa iblis itu nama aslinya bukan iblis. Nama aslinya adalah Azazil. Azazil namanya, dia sendirian. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Kata Sayyid Muhammad Madi Abul Azaim, iblis ini ahli ibadah Pak, ahli ibadah. Mau tahu Bunda ibadahnya 70.000 tahun ibadahnya. Sampai dia pemimpin malaikat dan di surga nanti. Gara-gara bohong, habis itu ibadahnya. Rontok semua. Nah maka oleh karena itu, mohon maaf sekali. Ya Allah, aku kan ahli ibadah, cuman bohong 1 kali. Lihat, anggap remeh dosa, Allah mengusir iblis ke bumi. Akhirnya itu iblis putus asa. Ya Allah, engkau tidak beri gerasi, tidak diberi pengampunan. Mohon maaf. Akhirnya iblis putus asa. Putus asa itu nama Arabnya iblis. Ablasa yublisu iblisan. Artinya adalah ajajil yang putus asa. Maka orang-orang yang putus asa adalah orang-orang iblis namanya. Masya Allah. Baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan Kang Rashid. Baik, berikutnya saya ke penanya Ibu Wahyuni yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Silakan Ibu Wahyuni, boleh berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, adakah rusuh ketika kita melakukan kebohongan? Salah satunya mungkin para bapak, para suami dalam menyejukkan hati istri. Ketika masakan gak enak, terlalu asin. Yang disebutkan enak gak Abi? Masya Allah, enak Umi, mantap. Itu satu. Adakah rusuh ketika kita melakukan kebohongan? Yang kedua, mohon maaf Abi, dikit menyambung yang tadi. Ketika kita dalam posisi khilaf, melakukan kesalahan tanpa sengaja dengan beberapa orang, kita termasuk orang yang terhukum. Kita tahu bahwa orang munafik itu sama musuh takut. Sama musuh takut. Tapi pada Allah gimana? Jadi bagaimana Abi untuk yang seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pertanyaan dari Ibu Wahyuni, rukhsah bagi berbuat bohong begitu untuk kebaikan. Ustadz Abi Maki ditahan dulu, nanti akan dijawab di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.